Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita dicurahkan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi menjelang siang dan siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, untuk melanjutkan kaji kita. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak menyampaikan apa yang telah kita janjikan kemarin, yakni pembahasan tentang penyakit epilepsi dalam pandangan timur atau dalam kaidah pandangan klasik. Dan sebelumnya juga perlu saya beritahukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengar ya, baik radio ataupun TV Roja yang melalui TV dan radio Roja secara langsung ataupun yang merilai, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada para keluarganya, tercurah pula kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah dalam menapak ke sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan kemudian kita melanjutkan dari pembahasan kemarin ya. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya insyaallah di hari Sabtu, Ahad, dan Senin besok dari jam 9 sampai selesai akan ada bakti sosial pengobatan herbal gratis di Masjid Al-Barkah ini insyaallah. Dan siapa yang bisa menghadiri maka dipersilahkan untuk menghadiri. Semoga acara ini bisa membantu kaum muslimin sekitar ataupun yang bisa mendengarkan, yang bisa mendatangi. Kemudian epilepsi yang terkadang sering dibicarakan pada sudut pandang satu, akan tetapi terkadang jauh berbeda dari sudut pandang yang lain. Terkadang menurut satu sisi sudut pandang, nama sebuah penyakit itu akan masuk manakala diurai dari gejala dan keluhan. Dan kalau kita mengamati bahwasanya penyakit ini pada prinsipnya yang disebut dengan penyakit al-mizaj, yaitu penyakit perubahan tabiat, baik perubahan tabiat dari sisi materi atau perubahan tabiat dari sisi fungsi, yang mana perubahan tabiat tersebut kemudian memberikan mudarat pada si penderita ya. Maka yang biasanya kita soroti adalah keluhan atau rasa yang diderita oleh si pasien tersebut, yang kemudian nanti mungkin di sebuah zaman ya, atau mungkin di sebuah komunitas tertentu kemudian akan diberikan ya, sebuah nama yang mana tentunya sesuai dengan sejarah yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada, maka nama tersebut akan selalu berubah, akan selalu tidak sama sesuai dengan situasi dan kondisi dan masyarakat pada umumnya. Apalagi masyarakat klasik dalam sejarah, kemudian masyarakat modern dalam sejarah barunya ya. Walaupun kemudian yang muncul adalah penyakit-penyakit yang disebutkan oleh para kedokteran barat atau western medicine atau kedokteran konvensional ya, atau kalau boleh dikatakan disamakan dengan para ahli sejarah ya, pengobatan klasik adalah sebuah pengobatan yang dikalahkan dalam sejarah ya, walaupun pengobatan yang mengalahkan ini lahir lebih baru ya, dan kenyataannya demikian. Lahir tahun 1902 di mana kemudian baru didirikan Stovia Sekolah Kedokteran Belanda ya, kemudian menelurkan berbagai macam
pembahasan tentang ilmu kedokteran tersebut. Dan ilmu kedokteran klasik nyaris punah, bahkan nyaris dibilang tidak ada sama sekali. Maka akan menjadi aneh manakala ada orang yang kemudian mengatakan, pernah saya dengar ada orang yang mengatakan, saya mempelajari keduanya, ya, ini mengumpulkan antara klasik dan modern, ya. Padahal orang ini dokter juga bukan, ahli pengobat klasik juga bukan. Maka ini penamaan yang sangat tidak beralasan sekali, karena kalau ngomong keduanya harusnya dia juga seorang dokter, ya. Maka keberhasilan kedokteran barat yang cukup luar biasa, ya, dengan memberikan jaminan penelitian, dalil yang dia sampaikan adalah dalil penelitian, ya, bahwasanya kemudian memberikan nama dan seterusnya, kemudian penelitian itulah yang kemudian dibicarakan, baik dalam sudut pandangnya ketika dia memandang tanaman, memandang penyakit, memandang metode pengobatan. Saya kasih contohnya. Suatu contoh misalkan dalam farmasi, perebusan yang terlalu lama terhadap tanaman bisa akan menyebabkan permasalahan pada kandungan-kandungan yang ada. Tapi pada sisi lain terkadang pengobat klasik mengatakan justru metode perebusan itulah merupakan jalan suksesnya atau keberhasilan seorang ahli ketika dia mampu merebus demikian dan demikian, walaupun mungkin secara farmasi tidak diakui ketika merebus jamu 2 jadi 1, 3 jadi 1,5. Meskipun di dalam istilah mereka juga ada ekstrak. Ekstrak itu dibagi menjadi 2 dengan alkohol dan dengan air. Sama-sama dipanaskan juga, ya. Kalau mereka bilang mineralnya akan rusak, ya harusnya rusak juga. Kemudian air sumur yang direbus, kalau rusak berarti rusak juga. Yang mana masyarakat klasik dulu tidak direbuskan. Itu demikian. Ini sedikit sudut pandang yang berbeda. Maka kalau kita kemudian tidak menyamakan, tentunya sesuatu yang sulit. Maka bukan berarti kami di sini tidak menyamakan yang namanya epilepsi sama dengan apa di dalam klasik, tidak. Bukan demikian. Akan tetapi kami tidak memandang epilepsinya, akan tapi yang kami pandang adalah keluhannya yang diderita oleh antara penderita satu dengan penderita yang lainnya, dan kami tidak menghukumi epilepsinya sama sekali, bukan. Tapi yang kami sampaikan adalah keluhannya. Misalkan si A, si B, si C. Si A ini menderita epilepsi dengan keluhan demikian, si B demikian, si C demikian. Maka yang kami hukumi adalah bukan epilepsi ketiga orang ini, ya, bukan, tapi yang kami soroti, yang kami pandang, yang kami nilai adalah keluhan-keluhan dari A, B, C tersebut. Ya, jadinya epilepsi menurut sudut pandang kami tentunya berbeda dengan epilepsi menurut sudut pandang yang memberikan nama epilepsi. Walaupun demikian, tetap saja kalau dibilang epilepsi yang paling benar dan paling berhak untuk memberikan obatnya dokter. Kenapa? Karena dia yang memberikan nama epilepsi, dia yang melakukan penelitian tentang epilepsi tersebut. Ya, adapun kami tidak berhak memberikan obat epilepsi kah, asam urat kah, kolesterol kah, kemudian diabetes kah, darah tinggi kah. Akan tetapi kami berhak memberikan obat ketika mereka menyampaikan keluhan-keluhannya. Ya, sekali lagi ini saya sampaikan untuk agar nanti penanya itu tidak mengulang kekeliruan yang serupa. Nanti tanyanya, bagaimana penyakit epilepsi? Bagaimana penyakit darah tinggi? Obatnya apa? Ya. Ini tentunya bukan ranah kami. Karena sudut pandang tadi itu bukan ranah kami. Karena ilmu pengobatan tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita mengobati penyakit mutasabihat itu memiliki 2 syarat. Yang pertama yakni dengan cara penelitian. Yang kedua dengan cara analisa. Nah, penelitian yang dimaksud adalah meneliti pasiennya, memeriksa, mendiagnosa. Dalam hal ini diagnosa dari kita, ya, kaum klasik hanya berdasarkan pendengaran dan penglihatan. Karena sungguhnya pendengaran dan penglihatan itulah yang akan dimintai keterangan sesama pengobat klasik. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, atau apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Maka yang kami
ketahuilah pemeriksaan atau penelitian yang kita lakukan adalah dengan cara melihat, dengan cara mendengar, itu ya kita dapatkan. Artinya tidak melalui komputerisasi, laboratorium dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Zadul Ma'ad beliau juga menyebutkan, yang kedua adalah dengan cara analisa. Setelah kita sudah mendapatkan seluruhnya data yang ada, keluhannya, apa yang tampak bagi kita, apa yang kita dengarkan, barulah kemudian kita analisa. Setelah kita mendapatkan data berupa korina dan amarat, berupa gejala-gejala, tanda-tanda yang tampak dan penyertanya penyakit tersebut, barulah kita membuat sebuah kesimpulan dengan firasat seorang tabib yang sudah terbiasa dilakukan. Barulah kita kesimpulkan bahwasanya yang bermasalah organ A. Ya. Pun demikian, terkadang klasik satu dengan yang lainnya akan berbeda. Kalau klasik tersebut sudah bergeser kakinya ke arah kedokteran barat. Contoh misalkan TCM tahun 1960 ya, di dinasti Mao Zedong sudah menarik untuk diarahkan ke barat karena dipelajari oleh 10 orang dokter. Ya, kemudian sudah diadakan perpaduan yang mereka bilang sebuah pengembangan. Ya. Akan tapi yang klasiknya kemudian mundur, kemudian mereka menyingkir. Ada kalanya mereka ke Korea, ada kalanya mereka ke Taiwan, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Ya, kemudian mereka mendirikan ilmu kesehatan tersendiri, ya, karena tidak diakui dan seterusnya di negara tersebut. Tionghoa. Kemudian ini pun penyatuan ini pun tetap harus ada yang ditarik dan harus ada yang dikeluarkan kalau tidak sesuai. Ya, maka dengan demikian mau tidak mau kita tidak bisa mengatakan kalau sudut pandang pengobatan itu kan sama. Karena perbedaan itu dari sisi sejarah, asal muasal, sudut pandang, cara berpikir. Ya. Sementara kita berdasarkan data pemeriksaan kita berdasarkan sesuatu yang sudah final, ya, sesuatu yang sudah final. Ya, contohnya pengobati penyakit yang panas itu dengan obat yang dingin, itu udah final. Ya, artinya ketika kita meneliti misalkan kunyit, kita meneliti kunyit itu sifatnya umbinya itu dingin, kemudian rasanya sedikit pedas, pahit, sedikit pedas. Dan itu udah final, tidak ada kemudian di kemudian hari kunyit itu ditemukan rasanya asin, manis. Boleh saja kalau mungkin diberi gula atau garam ya. Artinya ini penelitian yang final, sementara kita berhadapan dengan penelitian yang belum final. Contoh ketika kunyit misalkan diteliti sampai hari ini dari tahun 97 oleh Prof. Suparjan di UGM, memiliki kandungan kurkuminoid, dan gugus kurkumin ini ada 4 yang mungkin akan dipecah menjadi beberapa kata beliau. Maksudnya akan diteliti lagi, mungkin akan ditemukan lagi, tidak cuma 4 ya. Artinya belum final, sebagaimana pernyataan beliau ini belum final, belum berakhir. Masih harus ada penelitian lagi dan seterusnya. Begitu pula ketika di tahun 80-an atau 90-an ketika bawang putih diperkirakan alin dan alisinnya itu efektif buat mengatasi gangguan jantung dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Faktanya tahun 2009 ketika mereka mengeluarkan galik dengan harga yang cukup fantastis, kemudian dibanting oleh orang-orang Tionghoa dengan harga yang sangat murah, 90 kali lipat lebih murah daripada harga awal garlic, maka kemudian penelitian menjadi berubah. Ternyata bawang putih tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kadar kolesterol dan terhadap gangguan jantung. Artinya penelitian itu akan terus begitu. Sementara kita ini menganut sebuah metode, ya, atau manhaj dalam pengobatan, sebuah metode yang sudah paripurna. Artinya kita tidak pernah mengembangkan lagi, kalaupun mengembangkan itu kepada ranah penelitian kepada penyakit-penyakit yang belum bisa ditanggulangi, yang menurut mereka penyakit-penyakit baru ya. Tetapi kalau tanaman-tanaman tersebut berkembangnya adalah
sejauh mana kita bisa memanfaatkan tanaman tersebut. Ya, ini sebagai contoh. Maka ketika kita membahas kondisi epilepsi pun kita lihat berdasarkan gejala yang ada. Contohnya misalkan epilepsi dijelaskan bahwasanya dia merupakan kondisi otak yang disebabkan oleh kejang yang berulang. Penyebabnya adalah terkadang disebutkan infeksi pada otak atau ketidakseimbangan zat biokimia tubuh, atau terjadinya sirkulasi pendek pada otak setelah timbulnya gangguan yang terlokalisasi pada salah satu area otak hingga kemudian merangsang bagian otak yang merupakan pencetus kejang. Ini menurut yang melahirkan epilepsi. Kemudian hal ini pemicu gangguan pada otak antara lain makanan tertentu, kondisi emosional yang labil, depresi, radiasi, TV dan seterusnya. Adapun gejala yang tampak adalah hilangnya kesadaran, hilangnya konsentrasi untuk beberapa lama yang disertai dengan adanya gerakan tak terkontrol, baik pada lengan, pada kaki dan sensasi abnormal lainnya selama beberapa menit. Dan pada saat itu terjadi penderita itu kolap. Tubuhnya kaku, tubuhnya kejang, ototnya kejang, berhenti bernafas, menampakkan gerakan yang tidak normal. Bahkan penderita akan mengeluarkan urin atau feses tanpa ia sadari pada kasus yang lumayan berat. Dan dalam banyak kasus tubuhnya penderita tampak berwarna kebiru-biruan. Pada investigasi diagnosis medis dengan melakukan EEG atau scan otak untuk melihat pergerakan gelombang otak untuk mengetahui adanya ketidaknormalan pada struktur otak tersebut. Adapun para pengobat klasik melihat gejala yang tampak, maka mereka meneliti berdasarkan keilmuannya, di antaranya kami. Ya. Yang pertama, dari gejala yang ada, maka disimpulkan bahwasanya keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan, epilepsi yang diuraikan oleh para peneliti ahli, ini dalam pandangan kami masuk dalam kategori sindrom angin dan ludah. Angin dan ludah. Di mana gejalanya adalah sawan, kejang-kejang. Ludahnya bening dengan banyak-banyak gelembung-gelembung atau busa. Orangnya pusing, ya, kaki dan tangan kaku, serangan yang muncul sangat sering. Dan serangannya bahkan bisa jadi muncul dengan isak tangis. Dan terkadang serangan tersebut dengan buang air kecil, buang air besar, dan serangan dengan rahang yang kaku atau kedua mata yang melihat ke atas putih berbalik, dan serangan yang dilanjutkan dengan sakit kepala, pusing dan sesak di bagian dada. Adanya suara ludah di tenggorokan, gemericik suara ludah di tenggorokan, lidahnya kaku, tidak mampu bicara, bahkan bisa jadi pingsan tiba-tiba. Dan terkadang urat sarafnya tertarik, muntah ludah bening, mulut dan matanya kering. Ya, ini kalau gejala yang tampak adalah demikian, dalam pengobat klasik ini disebut dengan sindrom angin dan sindrom ludah, atau pola penyakit angin dan pola penyakit ludah. Yang mana semua orang epilepsi pun tidak semuanya gejalanya seperti ini. Terkadang ada sebagian yang diderita, ada sebagian tidak. Tidak harus semuanya. Ya. Maka para pengobat klasik seringnya menganjurkan makanan obat yang bagus buat dia adalah diantaranya daun peppermint, seledri, ya, daging kelapa, daun bawang, asparagus, rebung, kemudian kurma. Ya, untuk penghangat bisa dikasih lada hitam, lada putih dan jahe. Ada satu sisi. Karena tujuannya adalah mendorong angin, mengeluarkan angin, kemudian membuang ludah. Kalau epilepsi dengan gejala yang demikian. Atau yang kedua, epilepsi dengan gejala yang lain, seperti epilepsi dengan gejala rasa pahit di mulut. Bahkan sebaliknya, yang tadinya buang air besar, kemudian dia sembelit. Ya, lapar dan tidak ada selera makan, hilang ingatan, susah tidur, gugup itu grogi, adanya ludah yang sulit dikeluarkan, telinga berdenging, bahkan sampai tuli, serangan dengan isak tangis, serangan kejang dengan isak tangis, bahkan bisa jadi pingsan, sawan kejang-kejang, dan muntah ludah. Maka hal ini dalam istilah klasik disebut sebagai sindrom ludah dan panas yang sangat berlebih. Jadi pengobatannya biasanya adalah dengan digunakan garam, ya, atau kecap asin, ditaruh di sendok kemudian dimasukkan,
agar dahak yang panas ini kemudian turun ke bawah, ya, dibuang menjadi buang air besar. Kemudian agar-agar rumput laut maksudnya, lobak, kurma, jahe segar, lada hitam dan putih, serta asparagus ataupun pir. Ya, kemudian yang ketiga adalah epilepsi dengan gejala feses berair, tapi jumlahnya sedikit. Kemudian terjadi pembengkakan, epilepsi dengan sejarah yang panjang, hingga menjadikan dia gampang lupa atau menjadi pelupa. Buang air kecil terus menerus, nyeri dada, bahkan dada berdebar, selera makan berkurang, gugup, shock, pengucapan kalimat lafal yang tidak jelas dengan banyak ludah. Yang seperti ini disebut sebagai sindrom astenia jantung, ya, dan ginjal, ya, harorohnya astenia jantung dan ginjal terjadi kelebihan haroroh. Maka hal ini ketika terjadi astenia jantung atau astenia haroroh pada ginjal dan jantung, maka makanan obat yang paling bagus adalah jahe kering, gandum, bayam air, kemudian ginjal sapi, kurma merah dan hitam, kemudian lobster, udang lobster, sarden ikan, kemudian udang, burung pipit, cengkeh, adas, kacang pitasio, telur burung pipit dan kacang kenari. Ya. Dan epilepsi ini sudut pandang klasik demikian, dan juga dulu di zaman keemasan Islam pun ada orang-orang yang mirip gejala seperti ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihnya dari Atha bin Abi Rabbah, yang berkata, Ibnu Abbas berkata, maukah kamu saya perlihatkan kepadamu perempuan ahli surga? Kemudian dijawab tentu, dan ia berkata perempuan hitam ini datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saya terkena penyakit kejang-kejang yang kayak epilepsi itu, bahkan sampai aurat saya menjadi tersingkap, maka berdoalah kepada Allah untuk saya. Ini pertanyaan perempuan tersebut. Kemudian beliau SAW bersabda, jika kamu ingin maka bersabarlah dan bagimu surga, dan jika kamu ingin maka aku akan berdoa kepada Allah SWT agar menyembuhkanmu. Kemudian perempuan tersebut berkata, saya akan bersabar. Ia berkata lagi, perempuan tersebut, sungguhnya aurat saya dapat tersingkap, maka berdoalah kepada Allah agar ketika saya kejangnya kambuh, epilepsinya, aurat saya tidak tersingkap. Kemudian beliau SAW mendoakannya. Dan Imam Al-Qayyim berkata, epilepsi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah dikarenakan hawa dari bumi, ya, yang buruk, atau cairan rutubah yang buruk yang menumpuk seperti ludah tadi yang saya bicarakan. Dan yang kedua adalah epilepsi dan pengobatannya yang diperbincangkan oleh para dokter konvensional yang belum diketahui. Ya, itu yang kedua. Yang pertama yang sudah kita bahas. Dari sisi kami kan sudut pandangnya tetap dua. Tetap ada dua sudut pandang. Jadi jangan sampai kemudian memahami bahwasanya saya Abu Muhammad ini lagi membahas tentang epilepsi. Tapi yang saya lihat adalah keluhan-keluhan dari epilepsi tersebut kemudian dimasukkan ke ranah kami. Itu demikian dan demikian. Kalau ada orang yang mengatakan saya epilepsi tapi tidak menyampaikan keluhannya, tentunya saya tidak tahu. Karena yang saya hukumi bukan epilepsinya, tetapi keluhan yang menyertai epilepsi tersebut. Karena sebuah mengobati penyakit harus dengan penelitian. Dengan penelitian dan analisa itu digunakan untuk mengetahui penyakit dan penyebabnya, sehingga penata laksanaan terapinya jelas apa yang harus dilakukan. Tidak akan bisa seseorang itu melakukan penata laksanaan terapi kalau dia tidak mengetahui penyakit dan penyebabnya, dan tidak akan mengetahui penyakit dan penyebabnya kalau tidak mengetahui gejala dan penyerta penyakit tersebut. Untuk mengetahui gejala dan penyerta penyakit tersebut, maka dilakukan dengan pengamatan, pemeriksaan dengan pengamatan dan pendengaran. Dari situlah setelah selesai pengamatan dan pendengaran, kita kumpulkan segala macam gejala yang tampak dan gejala yang
kita dengar dari pasien tersebut, kemudian kita kumpulkan jadi satu, kemudian menjadi sebuah analisa. Ya, proses sebuah kasus. Seorang hakim harus menghukumi, ya, maka kemudian mengerucut menjadi analisa, menggunakan firasat seorang tabib, ya, bukan firasat berdasarkan ketakwaan, bukan ya, tapi firasat yang bisa dipelajari maksudnya. Ini firasat seorang tabib, firasat seorang hakim, ya. Itu demikian. Maka berdasarkan apa yang difahami, maka kemudian diambil kesimpulan bahwa penyebabnya ini, sakitnya ini, organ yang terkena adalah ini, maka penata laksanaan terapinya adalah demikian dan demikian. Maka saya selalu mengatakan bahwasanya orang yang menganalisa penyakit, orang yang meneliti, melakukan penelitian penyakit, itu yang lebih berhak memberikan obat dan anjuran. Karena pada prinsipnya kalau kita berpulang kepada pasien tadi, maka tidak lepas dari akhir kata anjuran, ya, yakni agar dia bisa menjaga kesehatan dan hibdul sihah, menjaga kesehatan. Anjuran itu cuma ada 3. Hibdul sihah, menjaga kesehatan, menganjurkan makanan-makanan yang buat dirinya sehat. Yang kedua, al-himyah, ya, menjaga diri materi-materi yang manakala masuk maka akan mencelakakan dirinya. Dan yang ketiga, istifraq, ya, anil mawdul fasad, mengosongkan materi-materi yang manakala tidak dikosongkan akan merusak dirinya. Tentunya nasihat dari para tabib itu 3 hal yang demikian. Ya, demikian pembahasan tentang epilepsi yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, ya, singkat tapi mudah-mudahan bisa jelas. Sebagaimana biasa di pukul 10:45 kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, sampai 11:30 biasanya demikian. Mudah-mudahan yang bisa ditanyakan saya bisa jawab, ya. Kalau yang belum bisa saya jawab, maka wallahu alam, yang bisa saya jawab maka akan saya jawab. Dan untuk memandu saya tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalida. Nah, terima kasih Sensei Abang Faris Alkandi. Sensei, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, Sensei, ini kejang karena step dan kejang karena epilepsi, penanganannya sama atau beda, Sensei? Itu tadi, maka yang kita hukumi adalah bagaimana dia kejang, ya. Apakah itu kejang masuk kategori ke dokter epilepsi, atau kejang kategori dokter itu step, gitu ya. Yang jelas ketika seseorang itu kejang itu kita bagi menjadi 3 bagian tadi, ya. Bisa jadi dia permasalahannya ludah dan panas yang berlebih, bisa jadi angin, atau bisa jadi kelemahan panas pada jantung dan ginjal, ya. Kelemahan ginjal sehingga panas jantung berlebih tapi ginjalnya yang terjadi kekurangan panasnya. Dan di antara ketiga ini kita tidak menghukumi apakah anak ini epilepsi, apakah anak ini step, ya. Yang kita hukumi adalah kejangnya tadi. Kejangnya ini apakah dikarenakan angin, ya, menyerang ludah, berhenti, kemudian stucknya ludah, ya. Kemudian peredaran darah dan udara nafas itu tidak sampai, kemudian terjadi kejang, atau dikarenakan ludah yang bercokol tersebut panas sehingga udara pun tidak sampai pula, atau memang jantung yang astenia harorohnya sehingga panas, astenia, panas pada ginjal kekurangan sehingga panas jantung naik ke atas. Nah, kita menghukumi tiga tadi. Jadi kita tidak mengatakan apakah ini step, apakah ini epilepsi. Kalau keluhannya demikian, ya, apakah kemudian dokter katakan itu step, ya obatnya demikian. Apakah dokter itu dikatakan itu epilepsi, ya obatnya itu demikian. Bisa jadi epilepsi dengan step obatnya sama. Bisa jadi epilepsi dengan orang kesurupan obatnya sama, kan sama-sama naik ke atas misalkan. Ya, kalau memang sebabnya sama kan. Ya kan tadi disebutkan oleh Nabi SAW juga sama-sama ruqyah. Kan bisa jadi maka antara kejang, kesurupan sebagainya bisa jadi obatnya sama. Ya kan, orang yang seperti dicontohkan tadi dalam hadis, seorang wanita yang datang kemudian meminta kepada Nabi SAW juga minta diruqyah, dan didoakan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian juga bisa jadi orang kesurupan juga didoakan kan, diruqyah juga. Nah kan berarti obatnya sama, walaupun kategorinya mungkin menurut dokter, oh ini epilepsi, oh ini ayan, atau ini step, oh ini kesurupan, kan beda. Tetapi bisa jadi obatnya sama kalau
pola penyakitnya itu sama. Demikian. Baik, kalau panas terlalu tinggi ya, biasanya kan anak-anak kecil itu sudah 40, itu biasanya tiba-tiba kejang. Ini yang dimaksud dengan astenia rutubah pada jantung dan timbulnya panas berlebih. Ya, dikarenakan kekurangan, nah biasanya lidahnya itu tidak berserabut. Ya. Kemudian kalau panasnya berlebih dia akan naik ke atas, ya kemudian mengganggu dimak otak-otak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya otak itu tugasnya menurunkan sumsum untuk menyejukkan jantung. Maka manakala panas dari jantung berlebih kemudian dia naik ke atas, tentunya akan membuat otak tersebut tidak mampu menurunkan sumsumnya untuk menyejukkan jantung. Hal ini akan mengakibatkan kejang, dikarenakan panas jantung berlebih tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan antara dimak otak dengan jantung juga tidak koheren, tidak bisa saling memberikan kesejukan, di mana harusnya otak itu menyejukkan jantung, maka dia tidak bisa karena panasnya naik ke atas. Ya, tapi kalau panas naik ke bawah ya sembelit. Ya. Demikian. Nah, kita memandang dari sisi situnya. Baik, terima kasih Sinse, dan tiba waktunya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse Abang Faris Al-Kianji perihal materi kita epilepsi ataupun penyakit lainnya, silakan di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami yang Anda tanyakan di 0819896543. Kami buka layanan telepon kita ya. Yang pertama di pagi yang berbahagia ini, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dengan Abu Aisyah di Madiun. Silakan. Ya, saat ini saya mau tanya, tapi keluar masalah ini. Ya, ini istri saya, kepalanya sering cenut-cenut gitu. Wah, terkadang-kadang di sebelah kiri saja, terkadang dua-duanya gitu. Dan perlu diketahui, istri saya habis melahirkan, terus melahirkan secara sesar, terus sampai sekarang belum haid, mungkin sekitar 3 bulan gitu ya. Demam nggak, Pak? Kalau demamnya enggak. Demamnya enggak ya? Sering dan punya riwayat vertigo gitu loh. Oh, Cukup. Cukup itu aja. Baik, terima kasih Bu Isa atas interaksinya. Nah, Terima kasih Jazakallahu. oh iya. Kita selalu menghukumi ketika membuat analisa kesimpulan ketika seseorang itu sakit kepalanya berpindah-pindah. Ya. Sering orang zaman dahulu selalu menganalogikan dengan angin, di mana sifat angin itu berpindah-pindah. Maka sakit kepala yang berpindah-pindah itu persis seperti sifatnya angin, maka dinamakan dengan sakit kepala dengan penyebab angin. Ya, di mana angin? Perlu diketahui bersama bahwasanya angin itu sendiri sifatnya panas. Karena kalau angin tidak panas maka dia tidak bergerak. Sesuatu yang bergerak itu disebut panas. Sesuatu yang diam itu disebut dingin. Udara yang bergerak disebut angin. Dan dia sifatnya panas. Alasannya apa? Karena dia bergerak. Apalagi dia masuk ke dalam tubuh. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam tubuh kalau dia tidak bergerak. Maka dia diberi sifat panas. Maka ketika masuk ke dalam tubuh, tetap sifatnya dia itu tidak hilang sama sekali. Sifat angin itu ada 2. Ya tadi geraknya dia itu dihukumi panas, tapi karakteristik dasarnya dia itu bergerak. Maka ketika sakit itu bergerak, entah itu nyeri berpindah-pindah, entah itu sakit kepala berpindah-pindah, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau depan ke belakang, belakang ke depan, ke atas, kemudian pusing 7 keliling, ya. Atau itu tetap disebut sebagai sakit kepala karena angin. Baik dikarenakan lemahnya fungsi paru-paru di dalam buka tutupnya pori-pori, kemudian angin tersebut menyerang hati, kemudian naik ke atas, ya, bisa disebabkan karena tidur yang terlalu malam, ya, atau bisa disebabkan tidur terlalu malam kemudian terkena angin, ya, atau kecapean kurang istirahat terkena angin, ya. Kemudian juga bisa jadi kelemahan paru-paru itu sendiri dikarenakan permasalahan dari dalam, ya. Yang mana dari dalam pun bisa berubah jadi angin, karena penyebab penyakit mutasabihat itu ada 2. Penyebab penyakit mutasabihat itu ada 2, yakni penyebab mada dan kaifiat. Penyebab penyakit dari sisi emosi,
dari dalam, dan penyebab penyakit dari luar, hawa udara. Dan dua-duanya dibagi menjadi dua, baik maddah maupun kaifiat, baik materi maupun fungsi, baik dari luar maupun dari dalam, itu dibagi menjadi dua, yakni yang sederhana dan yang rumit. Dan yang sederhana dibagi menjadi 4, yang rumit pun dibagi menjadi 4. Adapun yang sederhana penyebabnya adalah panas, dingin, kering, dan lembab. Panas, dingin, kering, dan lembab. Adapun yang rumit dibagi menjadi 4, yakni yang komplikasi seperti panas, lembab, panas, kering, ya, panas, lembab 1, panas, kering 2, dingin, lembab 3, dingin, kering 3, ya. Maka pengobatannya pun dengan kebalikannya. Pengobatannya pun dengan kebalikannya. Ya. Mau emosi dari dalam, mau hawa udara dari luar, itu akan menimbulkan hawa udara seperti itu, baru dia akan menyakiti, akan memberikan mudarat. Kalau tidak memberikan mudarat, maka tidak disebut sebagai penyakit. Walaupun hilangnya faktor keseimbangan di dalam tubuh, kalau tidak memberikan mudarat tidak disebut sebagai sakit. Ya. Maka tatkala ada dua ini, bisa jadi marah, dongkol, itu menimbulkan hawa panas, akan menjadi angin panas, takut menjadi angin dingin, ya, kesedihan yang mendalam akan menjadi angin kering yang mengeringkan paru, sehingga timbullah permasalahan di kulit. Makanya anak-anak pondok seringnya penyakitnya gatal, ya. Dan atau dari luar yang kemudian kecapean, pola hidup, terlambat makan, ya, atau tidur terlalu malam, sesuatu yang dadakan karena baru melahirkan dan sebagainya, itu bisa jadi demikian. Maka pengobatannya selain istirahat yang cukup, maka bisa menggunakan makanan yang bagus adalah bisa menggunakan kurma 7 butir kemudian di blender dengan setengah gelas air atau 3/4 gelas. Ya, kemudian di blender, ya, kemudian diminum. Ada 2 waktu yang diperbolehkan untuk minum, bisa antara jam 9 sampai jam 11 atau sehabis asar sekitar jam 4. Sekitar jam 4 sampai jam 6, ya, sampai menjelang maghrib. Minum jus kurma. Salah satu waktu saja karena 1 kali sehari. Ya, atau kemudian untuk obatnya, ini tadi makanan obat, ini obatnya, maka bisa menggunakan 1 buah, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari jahe kemudian dikeprek, ya, kemudian ditambah dengan 1 jari kayu manis, 1 jari telunjuk kayu manis, kemudian 2 bahan tersebut kemudian direbus, ya, direbus sampai mendidih saja. Setelah mendidih kemudian ditambah gula merah secukupnya, kemudian diminum. Ya, kalau memang tidak mau ditambahkan gula merahnya seperti orang kuno, ya, seperti orang klasik, ditaruh, ya, kemudian diminum, kemudian gulanya digigit. Nah, seperti itu, ya, kayak orang dulu kan begitu. Kalau kita dengar cerita orang dulu kan begitu, diminum baru gulanya digigit. Jadi bukan diseduh, bukan, ya, diminum, ya, kalau pengen manis gulanya diambil kemudian digigit gitu, ya. Ini bisa dilakukan setiap pusing, ya. Kalau sudah mendingan, volume pusingnya sudah menurun, dan kali-kalinya pusing itu sudah menurun, ya, dari 5 kali menjadi 3 kali, 3 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 1 kali, maka cukup saat pusing saja. Atau kalau sudah tidak pusing kemudian mau tidur. Kalau mau tidur berarti kurmanya pagi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya lainnya selanjutnya. Baik, demikian Abu Aisyah di Madiun. Semoga bermanfaat bagi Anda, juga istri Anda, juga pada pendengar dan pemirsa Roja TV lainnya. Di belakang Abu Aisyah silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun radionya. Ada feedback Bapak, terima kasih. Dengan siapa di mana Bapak? Halo. Iya, Bapak dengan siapa di mana? Yang Ustaz, mengenai sakit step anak-anak Ustaz. Dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf Pak. Dengan Ali Ustaz dari Jakarta. Taib, silakan Bapak Ali. Anak saya dulu waktu umur 6 bulan sampai 2 tahun tuh suka step, anak laki. Cuma sekarang udah agak besar, udah umur di atas 12 tahun. Cuma saya merasakan kok lebih lambat dari anak seusianya dalam pelajaran-pelajaran.
mungkin lebih susah menghafal ataupun menghitung gitu. Nah, Yang saya mau tanyakan, apakah memang ada korelasi langsung sakit stab itu dengan jaringan otak otaknya, ya. Betul. sehingga jadi ada kerusakan atau Betul. apa? Nah, Kemudian apakah ada pengobatannya yang efektif? Apakah memang harus ke dokter yang sampai ada pengobatan otak khusus gitu, atau cukup kita dengan makanan yang membantu jaringan otak itu Pak ya. Demikian Ustaz, Nah, terima kasih nah. atas jawabannya. Terima kasih, Bapak Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, ketika seseorang kemudian sakit ya dari kecil kemudian dirawat sampai besar ya, kemudian agak mendingan, bahkan bisa dibilang sudah tidak kejang lagi ya. Alhamdulillah. Kemudian terjadi terhambat di dalam berpikir. Sebenarnya kalau kita mau bicara yang namanya orang terhambat dalam berpikir itu tidak mesti ketika kanak-kanak kejang berarti gedenya itu terhambat dalam berpikir, tidak semua. Begitu pula banyak juga orang-orang yang memang dari kecilnya tidak kejang tapi memang lambat pula berpikir gitu ya. Jadi nggak mesti pula. Akan tetapi kalau kemudian ditanyakan apakah kejang ini ada korelasinya dengan otak dan seterusnya dengan yang disampaikan, maka tadinya seharusnya ketika Bapak kemudian berobat seharusnya ditanyakan kepada pengobat yang menanganinya, karena sudut pandang kami berbeda. Kalau ini kejang mengganggu otak tidak bisa berpikir kan gitu ya. Nah, jadi ingatan tumpul atau kurang bisa untuk berpikir. Sementara yang kami pahami bahwasanya berpikir itu ini yang kami pegang, pendapat yang kami pegang adalah yang berpikir itu dikendalikan oleh akal. Mungkin semua orang juga sepakat pikiran itu dikendalikan oleh akal. Cuman akal itu tidak dikendalikan oleh dimak, oleh otak, bukan. Kalau kami berpikir qulubun ya'qilun, kolbu yang berakal. Sebagaimana mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga demikian. Ya, kemudian saya di Sarah Arba'in juga ketika menjelaskan hadis yang ke-6 juga demikian, baik Syekh Utsaimin dan yang lainnya ya. Kemudian dalam Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juga demikian. Ya, artinya berpendapat bahwasanya akal itu adanya di kolbu. Berpikir itu di kolbu, bukan di otak. Bukan di dimak. Tapi mohon maaf ini kalau terjadi perselisihan ya memang begitulah sudut pandangnya. Jangan kemudian dianggap bahwasanya artinya maksud saya begini, kalau Bapak punya pikiran yang demikian, maka yang ditanyakan ke dokternya yang mengobati. Karena dokter itu yang punya pandangan bahwasanya pikiran itu di otak. Sementara kami tidak berpendapat demikian. Apalagi beliau yang menangani, dokter-dokter ini yang menangani sampai sembuh ya. Tentunya harusnya Bapak itu bertanya, apakah ini akan menuju ke arah demikian dan demikian sebagaimana tadi Bapak tanyakan kepada saya. Tentunya yang lebih tepat adalah ditanyakan kepada yang menangani. Satu. Yang kedua, kami tidak berpendapat, itu bukan pendapat kami bahwasanya akal itu adanya di otak ya. Dan kami saya pribadi mengikuti pendapat yang mengikuti 4 madhab, walaupun ada yang mengatakan katanya madhab Hanafi itu bersama dengan para kedokteran barat itu berpendapat, atau ahli anatomi berpendapat bahwasanya akal ini adanya di dimak, di atas. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi membantah, katanya Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian, tetapi pendapatnya yakni akal itu adanya di kolbu, sebagaimana ayatnya qulubun ya'qilun, kolbu itu yang berakal. Surat berapa itu? Al-Hajj ayat berapa? Ya. Bisa dibuka Al-Qur'an terjemah. Ya, itu bukan mata yang buta, bukan telinga yang tuli, tetapi kolbu yang tidak berakal. Ya. Jadi akal adanya di kolbu. Kemudian juga di mana hadis yang di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza fasadat jazil kullu, kalau dia rusak semua. Idza salat jazil kullu, kalau dia baik-baik semua. Oh ya, kolb yang menentukan adalah kolbu, baik semangatnya, akalnya dan seterusnya. Ya, ini pendapat kami ya, pendapat yang saya pegang maksudnya. Itu demikian. Maka kalau
berpikir itu pun tetap ke situ. Yang mengendalikan panca indera, yang mengendalikan orang berpikir itu kolbu. Kalau pendapat yang kami pegang, ada pun pendapat ahli anatomi, yakni kedokteran barat, itu berpendapat tidak demikian. Ya, maka kalau Bapak mengatakan apakah harus dibawa ke dokter spesialis otak, wallah alam silahkan boleh dicoba, karena yang mengobati juga dokter spesial, mungkin dokter juga ya. Maka ya lebih tepatnya saya perkenalkan, saya Abu Muhammad Al-Kianji, saya pengobat klasik. Dan saya tidak tahu tentang kedokteran barat, ya, maka saya lihat berdasarkan sudut pandang kami, dan saya mengikuti mazhab yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, ya. Begitu pula Hanafi yang menyebutkan bahwasanya akal itu adanya di kolbu dan bukan di otak. Dan saya belum tahu tentang teori tentang akal di otak, saya tidak mendalami teori akal, apa akal adanya di otak. Yang saya pahami adalah akal adanya di kolbu. Ya, maka kalau epilepsi atau kejang yang menyebabkan seseorang itu akalnya lamban, berarti disebabkan karena panas jantung berlebih. Panas jantung berlebih sehingga bisa jadi menimbulkan semangat berpikir atau kekuatan berpikirnya menjadi tumpul dan menurun. Ya, tapi untuk lebih jelasnya, lebih tepatnya Bapak mendatangi yang mengobati anak Bapak. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya. Selanjutnya. Nah, adapun Sensei, makanan untuk meregenerasi sel otak itu ada Sensei. Tadi saya katakan ya, kalau di dalam otak itu adalah isinya sumsum. Ya, kalau prinsip kami isinya sumsum. Di mana sumsum itu berasal dari makanan dan minuman. Ya, berasal dari makanan dan minuman, yang mana makanan dan minuman ini masuk ke dalam tulang punggung, sebagian diturunkan ke sulbi menjadi nutfah, sebagian dinaikkan ke dimak atau otak menjadi sumsum, dan di sumsum itu dibagi menjadi sumsum untuk tulang, sumsum untuk gigi, untuk rambut, telinga agar tidak berdenging, ya, dan seterusnya. Sumsum tersebut kemudian sebagian lagi diturunkan ke kolbu agar kolbu itu bisa berakal, bisa berpikir, kemudian tenang, ya. Adapun makanan yang untuk otak adalah kalau dari sudut pandang kami ya, segala sesuatu yang bagus buat sumsum, ya, seperti udang, cumi, udang, kerang, kepiting itu ya. Tapi yang bagus itu ya, itu yang bagus buat sumsum. Atau cangkang kerang, itu bagus buat sumsum. Cangkang kepiting itu bagus buat sumsum. Ya. Ikan ya, apakah itu tuna, sarden. Makanya kalau dikaitkan ke kedokteran barat yang katanya untuk menguatkan tulang seperti vitamin D kan kebanyakan di susu, telur, ya gak? Ikan, salmon, tuna, ya, kemudian makarel, ya kan? Nah itu, makanya dibilang orang pintar makan ikan, ya. Nah itu maksudnya begitu. Nah yang ke sumsum itu, ya, karena ketika diberikan makanan yang menguatkan sumsum, maka otak itu bukan untuk berpikir, tapi dia menurunkan sumsum ke jantung, sehingga jantung tidak panas, tidak didominan oleh emosi saja, semangat saja, tapi masih bisa berpikir. Makanya di Jamil Ulum wal Hikam kita disuruh untuk sepertiga perut untuk makanan diisinya, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara agar kita bisa berpikir. Jadi kita bisa berpikir, dan disebutkan juga di Adabul Mufrad di Hasan Kelima Al-Albani bahwasanya akal itu adanya di kolbu. Ya, berarti dengan cara sumsum yang turun dari dimak ke jantung akan menjadi tenang, ya. Tenang itulah orang bisa berpikir. Ya, karena sumsum turun ke jantung tidak panas, tidak terlalu berlebih, kemudian menjadi tenang. Dari situlah akal digunakan untuk berpikir. Ya, makanya biasanya orang kalau ribut juga nggak bisa berpikir, ya. Demikian. Baik, terima kasih Sensei, dan kepada Bapak Ali semoga bermanfaat. Di belakang Bapak Ali dari Jakarta, silakan, masih ada kesempatan bagi Anda ingin berkonsultasi di 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Istamar Pak di Tasikmalaya. Silakan Bapak.
Ini Pak, saya kan udah sekitar 3 tahun nih ya, kan kepala sering pusing, kesemutan gitu. Pusingnya sebelah mana, Pak? Dan bawahnya mengantuk terus gitu Pak. Pusing sebelah mana? Pusingnya di atas tuh Pak, atas kepala nih. Terus kepala terasa kesemutan terus-terusan gitu. Kesemutan di kepala Pak ya? Iya, kesemutan sama kalau perasaan kalau dipegang tuh kepala kayak gimana gitu ya, kayak keras tuh, gimana kayak nggak memegang gitu Pak. Maksudnya kepalanya kayak nggak megang? Kayak ada penghalangnya gitu Pak. Oh gitu. Cukup? Ya cukup Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak atas Assalamualaikum. interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ini beda dengan tadi ya, kasus tadi. Sakit kepala pindah-pindah kita sebutkan karena angin. Sakit kepala yang pada satu sisi saja. Sebenarnya sakit kepala itu kan dibagi menjadi beberapa bagian. Sakit kepala di depan, di samping kanan, samping kiri, kemudian di atas, kemudian di belakang. Ada pun sakit kepala yang bagian di atas, kalau karena kesemutan bisa jadi dikarenakan cairan dan darah tidak naik ke kepala sehingga menimbulkan pusing. Ya. Dan kalau dibilang udara itu dikuasai oleh, atau nafas udara itu dikuasai oleh riah, paru, maka nggak sampai sana pula. Ya. Dan ngantuknya itu dikarenakan tadi. Maka biasanya ketika seseorang paru-parunya lemah, kekeringan, tidak bisa menaikkan nafas udara ke atas, ya, naik ke atas, maka akan timbul kantuk. Maka sering orang-orang klasik mengatakan orang yang ngantukkan ya berarti paru-parunya bermasalah. Ya, sementara sisi lain udara ini tidak akan bisa naik ke atas. Tentunya dia naik ke atas atau energi vital tidak akan bisa naik ke atas tanpa ada materi yang membawanya. Ya. Dan materi tidak akan bisa naik kalau tidak ada yang mendorong. Mestinya harus ada yang mendorong dan mestinya harus ada yang didorong. Dalam hal ini adalah cairan dan darah. Cairan sebagaimana saya katakan dari tulang punggung, tuhar, naik ke atas menjadi sumsum untuk menjaga kepala agar tetap sejuk. Ya. Kemudian darah agar tidak terjadi pengumpulan dan panas dan seterusnya, untuk memfasilitasi jantung, karena semua organ yang ada di badan tubuh ini kata Imam Al-Qayyim sebagai tentaranya jantung, dan jantung adalah rajanya, atau kolbu adalah rajanya, dan semua yang lainnya adalah tentaranya. Ya, maka pusingnya tersebut bisa dikarenakan tidak adanya pasokan darah ataupun udara yang naik dari paru ataupun dari hati yang naik ke kepala. Maka terjadilah sebagaimana yang Bapak ceritakan tadi, ya, pusing berkelanjutan. Maka obat yang digunakan kalau ada dua hal, ya, seperti darah bergejolak, pusing karena bergejolak, maka dikeluarkan darahnya. Ad-dam idza hajja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Atau ihtajamul tabayyuk, keluarkan darah agar tidak tabayyuk atau terjadi penyumbatan darah. Tapi kalau tidak pusing tidak dikarenakan dua hal tadi, tabayyuk maupun hajjah, bisa saja jadi bekam, dan bekam merupakan tindakan yang paling efektif. Ya, karena bisa jadi tidak sampainya darah dan udara bisa jadi karena adanya tabayyuk. Sehingga stagnasi di situ, udara dan darah itu atau cairan serta darah itu tidak sampai ke kepala karena ada yang menghalangi. Ini namanya tabayyuk. Ada sesuatu yang terkumpul di situ. Maka bekam hijamah itu sesuatu yang sangat efektif. Di Tasikmalaya saya rasa adalah para ahli hijamah, para rafiqut tib, para ahli hijamah datang saja kemudian minta dibekam. Itu yang pertama, perawatan. Kemudian yang kedua, memperlancarkan peredaran darah. Ini ada perdebatan yang saya dengar, ya, tidak ada selesainya adalah antara ahli bekam dengan ahli refleksi, katanya. Oh, nggak bisa, nggak harus dikeluarkan, kata ahli refleksi. Karena saya pijit pun tidak pernah dikeluarkan juga pusingnya hilang, katanya. Kalau kata ahli bekam harus dikeluarkan baru hilang. Ya, pada prinsipnya tetap yang paling efektif kalau dia hajjah atau tabayyuk tetap dikeluarkan, walaupun dipijit pun tetap hilang, gitu ya. Jadi kita tidak bisa kita harus tetap mengunggulkan secara fakta, ya, karena memang ini darah ini bermasalah, ya tetap dikeluarkan. Saya bicara begini karena saya juga
dua-duanya belajar kan. Jadi saya tidak memihak refleksi atau bekam karena saya dua-duanya belajar artinya. Dan dua-duanya juga ngajar dulu ya. Makanya efektifnya itu tadi bekam. Bagaimana kalau saya pijit? Boleh, sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi yang paling efektif sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW adalah bekam. Ya, dan penelitian yang paling ilmiah bagi kaum muslimin adalah dalil. Kalau ada dalilnya itu paling ilmiah. Enggak, kami menurut penelitian sekian orang, enggak perlu. Yang paling ilmiah itu kalau ada dalilnya itu udah ilmiah, sangat ilmiah sekali. Kalau enggak ada dalilnya enggak ilmiah, itu saja. Ya, kalau kaum muslimin udah ada dalilnya udah paling ilmiah. Jadi bekam. Yang berikutnya bisa jadi dengan pijit tadi atau dengan jahe. 1 ibu jari jahe ditambah dengan adas 1 sendok teh. Kemudian diseduh pakai air panas. 1 ibu jari jahe ditambah dengan adas 1 sendok teh. Kemudian diseduh air panas. Kasih gula merah, kemudian diminum selagi hangat. Lakukan setiap kali pusing. Nah, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain. Amin. Dan tentunya mencari tempat bekam yang ahli sih. Iya, betul. Karena bisa terjadi malah ada dampak sakit yang lainnya. Karena banyak timbul orang seakan-akan jadi ahli bekam secara mendadakan gitu. Banyak sekali sekarang. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Baik, kepada Bapak Istamad Tasikmalaya semoga bermanfaat dan kami beralih ke layanan pesan singkat. Kami bacakan pesan singkat dari Umu Zakira di Pangandaran. Assalamualaikum ya Sinse. Putri saya berumur 4 tahun, ada gatal bercak-bercak putih di wajah dan di tangannya. Apakah ada solusinya Sinse? 9 tahun ya? 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun terdapat bercak-bercak di kulit. Saya sudah mengatakan ya dari pembahasan yang lalu tentang penyakit anak dan solusinya. Anak-anak itu kebanyakan 2 masalah. Kalau enggak pencernaan, pernafasan. Artinya kalau enggak limpa lambung ya paru. Nah bercak kulit ini karena gangguan paru. Masih masuk kategori pernafasan juga, masih kategori pengaturan. Karena ria itu tempatnya atau yang mengendalikan nafas. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika di Siffin. Ya. Perkataan beliau dimuat oleh disebutkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad ya. Hadis ini dihasan oleh Imam Al-Albani, hadis yang ke-230-an ya, kurang lebih sekitar itu. Dikatakan bahwasanya nafas itu adanya di paru. Ya, dan anak-anak permasalahan nafas berarti permasalahan paru. Ya, maka kasih buah melon kah, apel kah, pepaya kah, mangga kah, ya, ini bagus untuk menyejukkan paru agar tidak terlalu kering, kembali meremajakan kulit. Ya, adapun kalau hendak menggunakan bahan obat yang bisa diminum, maka ibu bisa menggunakan rimpang kunyit. Jadi kalau ada umbinya ini ada cabangnya, rimpang kunyit seujung jari telunjuk anaknya. Kemudian ditumbuk, kasih air 1 sendok makan, boleh tambah dengan madu, boleh diperas, ambil airnya, saring, kemudian diminumkan. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya kepada Umu Zakira. Semoga bermanfaat. Kami bacakan kembali pesan singkat yang ada di meja redaksi kami perihal materi kita tentang epilepsi. Assalamualaikum ya Sinse. Murid saya sering kejang-kejang dan mengeluarkan air liur, bukan mengeluarkan busa. Tidak berbusa tapi hanya air liur. Saya pegang dada murid saya, jantungnya berdetak kencang sekali. Apakah ini yang dinamakan epilepsi Sinse? Iya tadi seperti yang saya katakan, kalau epilepsi atau bukan, wallah alam saya tidak tahu. Saya hanya menghukumi dari keluhan. Karena tadi kan saya mengatakan bahwa saya bukan ahli epilepsi, tapi saya membaca literatur epilepsi itu begini katanya. Nah dari epilepsi yang begitu maka kemudian ternyata di pengobatan kami, di pengobatan klasik, epilepsi yang dikeluhkan berdasarkan literatur yang ada, ya, berdasarkan literatur yang ada dan dikenal, itu ternyata mencakup 3 pola penyakit atau 3 sindrom ya, dalam ilmu kesehatan kami, ilmu kesehatan klasik. Ya, yakni yang keluar ludah bening dengan banyak gelembung dan tidak berbusa, banyak gelembung. Ya, itu yang pertama yang disebabkan oleh angin ludah. Ya, kemudian juga bisa disebabkan karena ludah dan panas berlebih yang terasa pahit di mulut, sembeli dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah dikarenakan kelemahan jantung.
rutubah pada jantung sehingga panasnya berlebih. Akhirnya terjadi nyeri dada berdebar-debar, ya, seperti yang saya katakan tadi, yang kita bicarakan tadi, nyeri dada berdebar-debar. Kemudian ludahnya juga banyak. Ini masuk kategori ini. Maka yang bagus adalah bisa mengkonsumsi jahe kering, diseduh, geprek diseduh, kemudian diminum pagi sore, seibu jari tangan anaknya. Kemudian bisa juga menggunakan gandum yang dimasak, ya, atau bisa juga gandum diganti dengan beras atau nasi, ya, dimasak, dijadikan bubur kemudian dimakan, ya, atau bisa jadi beras ini direbus kemudian diambil airnya saja, ya, kalau mau digunakan untuk obat, karena beras ini sangat bagus buat limpa dan terkadang bisa jadi menyeduh jahe keringnya itu dengan air beras. Air beras, maksudnya beras kita rebus, kita ambil airnya gitu ya. Setelah mendidih banyak, tapi airnya banyak. Jadi kalau misalkan berasnya itu cuman 1 sampai 2 sendok makan, itu airnya bisa jadi sekitar setengah liter. Banyak, mendidih, kemudian biarkan 10 menit, kemudian disaring. Nah, air ini yang digunakan buat nyeduh jahe. Ya, ini efektif untuk mengatasi gangguan tersebut. Atau bayam digunakan untuk sayurnya. Ya, kemudian makanan yang bagus juga seperti udang, burung pipit 2.000 perak kalau nggak salah ya. Kemudian sarden kenari, ya. Kemudian juga kacang pistachio atau adas. Kalau orang Jawa adas Purwosari, ini adasnya saja cukup. Telur burung pipit juga bagus. Ini konsumsinya. Demikian Pak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya. Sinsi, adapun pertolongan pertama saat kejang itu Sinsi apa? Ya, pertolongan pertama saat kejang ini ketika dia biasanya kejang, kemudian mengeluarkan ludah gitu ya. Pertolongan pertama ini untuk melunakkan cairan, sebenarnya itu dengan kecap asin. Dimasukkan ya? Ya, pakai sendok kemudian dimasukkan. Tujuannya agar cairan yang dahak yang menghambat, ya, kemudian menaikkan panas menjadi kejang itu turun, ya, sehingga tidak kejang bisa tertangani. Masukkan, harusnya air garam, tapi kalau air garam kan kita harus nyeduh dulu, ini tunggu sebentar, agak repot. Kalau kecap asin kan langsung aja, asin juga kan, maksudnya begitu, bukan, kita tidak bermaksud kecap asinnya, tapi garamnya itu tadi yang melunakkan dahak yang menggumpal tadi, menggumpal di dada. Nah, ini juga bukti fakta ilmiah artinya, ketika orang itu kejang, dikira orang itu kejang karena otak, padahal ya memang panas jantung berlebih karena tersumbat oleh dahak. Makanya ketika garam ini meluruhkan sehingga jantung itu menjadi sejuk kembali, cairan otak bisa turun, ya. Yang disiram ya sini, padahal itu juga bisa tertangani, ya. Jantungnya menjadi sejuk kembali, dahaknya menjadi turun kembali, ya. Dan dikendorkan semua pakaian tentunya kan agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, tapi terkadang kan orang pada meriung. Harusnya jangan bubar. Sempat juga saya pernah terjadi di sebuah sekolahan, ada anak yang kejang kemudian pingsan, saya dipanggil, ya, kemudian saya waktu itu caranya, tolong yang masih pada ngeriung itu, ini tolong ambilkan air, ini ambilkan minyak kayu putih, jadi bubar semua baru kita bangunin kan. Saya bangunin, ya, maksudnya saya ambil titik bagian hidung dan saya tekan. Hidung itu titiknya dibagi menjadi 3, kemudian ditekan agak ke atas gini, ya, kemudian dia, ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 bangun ya. Biasanya dengan hitungan 5 kan, biasanya 5 hitungan biasanya bangun, nggak sampai 10 biasanya. Itu kemudian bangun, ya. Pingsan atau kejang? Kejang, habis itu kejang pingsan. Ya. Dah pas pingsan itu masih suka kejang juga. Walaupun udah pingsan kan kadang-kadang masih kayak gini ya, masih kadang-kadang kejang juga. Makanya karena masih nggak pingsan sama sekali gini kan, karena masih kadang-kadang walaupun pingsan kadang masih gini-gini, ya, makanya saya bangunkan kan, begitu saya tekan bagian hidungnya dibagi 3, kemudian ambil bagian atas, kemudian dia bangun, ya, begitu orang udah pada datang yang bawa air ini udah datang kan, udah artinya semuanya maksud saya itu biar bubar maksudnya. Buat bubar, habis itu minum
teh hangat tapi tawar kayak, karena manis kan jadi dahak lagi. Iya kan, harusnya jangan teh manis, tawar harusnya. Kalau bisa kasih garam dikit malah, ya, untuk melunakkan reak atau dahaknya tersebut. Adapun kayu putih, ya, minyak kayu putih itu bagus karena dia penghangat. Ya, diberi di dada, di punggung, di leher, ya, di tengkuk. Ya, ini bagus karena dia memperlancar kan. Yang ditaruh juga di sini, bukan di kepala juga, bukan, tapi di dada. Karena biar di sini luruh, karena dahak itu adanya di sini, ya, bukan di kepala yang digerayang dikasih, enggak kan? Kalau otak kan berarti orang spontanitas akan kasih kayu putih yang bagian kepala semuanya disiram pakai kayu putih, tapi tidak, kenyataannya dada dan seterusnya. Itu manfaat demikian. Amin. Terima kasih Sinse jawaban serta solusinya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum ya Sinse. Saya Ibu Zainal, Umu Zainal di Pekanbaru. Di payudara saya di sebelah kiri ada benjolan namun tidak sakit. Saat ini saya minum minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan madu 1 sendok setelah makan pagi dan 1 sendok setelah makan malam. Apakah cara saya minum tersebut sudah benar? Apa ada minuman atau herba yang lainnya yang bisa saya konsumsi? Iya benar. Kalau mau ditambah maka air zam-zam. Ya, sebagaimana saya pernah ceritakan beberapa pengalaman yang disebut oleh Safiur Rahman Mubarakfuri, penulis Rahiqul Maktum. Ya, ulama dari Mubarakfuri India. Beliau memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang terkena kanker stadium lanjut yang dokter sudah angkat tangan, kemungkinan besar sekian bulan lagi meninggal, ya, kankernya itu sudah pecah dan baunya sudah busuk, tapi dicuci dengan air zam-zam dan diminumi dengan niat dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembuh biidznillah. Ya, bagus, Ibu sudah lakukan, tinggal kalau ada maka ditambah air zam-zam, dibasuh dengan air zam-zam, diminum dengan air zam-zam. Sebagian pengalaman yang sudah pernah disampaikan oleh Safiur Rahman Mubarakfuri, Allah alam. Baik, nampaknya pertanyaan dari Ummu Zainal di Pekanbaru. Ada pertanyaan terakhir di pagi ini, mungkin ada rangkuman Sinse. Ya, jadi pada prinsipnya yang namanya ilmu kesehatan, ya, atau ilmu pengobatan, gitu ya, itu terkadang orang ketika berobat itu mengandalkan pengobatnya. Ini yang keliru sebenarnya. Bahkan terkadang orang-orang yang faham pun ketika berobat, tolong ya minta obat yang manjur, yang mujarab. Ya, padahal mau dikasih mujarab, semujarab apapun, Allah yang menyembuhkan. Ya, Allah yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Maka harusnya kita ini hanya mencari sebab, ya, jangan sampai kemudian seakan-akan semua tertumpu di sana. Padahal Allah yang turunkan penyakit, Allah pula yang turunkan obatnya. Ya, kalau obat itu tepat maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita menyandarkan kepada khawatirnya, kalau kita ini saya minum obat ini kok masih kayaknya banyak kurang mujarab. Ini khawatirnya ketika kita sembuh, ini obat ini cespleng banget. Nah, khawatirnya kita ke arah demikian. Ya, dan ini banyak yang terjatuh. Banyak yang terjatuh ke dalam permasalahan seperti ini. Ya, mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan yang sangat sepele sekali. Ya, maka ketahuilah bahwasanya doa itu lah yang seharusnya kita panjatkan. Saya ingin memberikan kisah sedikit sebagai penutup. Ya, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan kemudian dia batuk, muntah darah. Tidak batuk sedikit. Ya, dia dalam keadaan sedang menyopir mobil. Ini kisah nyata, sedang menyopir mobil. Suatu ketika di tengah perjalanan dia batuk tiba-tiba karena saking capeknya, dia habis kegiatan ke sana ke sini, kemudian langsung naik mobil, kemudian dia bawa mobil, ya, drivernya ada di sampingnya, ya. Kemudian dia muntah darah itu selama setengah jam lebih. Diganti sama drivernya, dia tidak mau. Dan dia tentramkan hatinya. Ya, dia tentramkan. Karena ketentraman itu sendiri kesejukan. Kalau darah yang keluar disebabkan karena panas darah yang bergejolak, maka tentramnya kolbu merupakan kesejukan bagi kolbu. Dan tentunya harusnya darah berhenti. Betul prediksinya dia. Sampai setengah jam kemudian darah berhenti, azan maghrib berkumandang, dia turun sholat maghrib. Dia makan, ya. Selesai makan kemudian melanjutkan perjalanan, ya, waktu itu belum maghrib ya ceritanya. Jadi melanjutkan perjalanan, di sampai tempat
masuk ke hotel, dia muntah darah lagi. Ya, kemudian dia menenangkan pikiran lagi, mencari sesuatu yang menyibukkan dia dengan mencari buku, baca buku dan seterusnya, ternyata menyejukkan dan tidak muntah darah. Artinya di sini dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang dalam kondisi yang sempit, tidak ada obat, nggak ada kunyit, nggak ada mengkudu, nggak ada madu, nggak ada apapun. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menantramkan kolbu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kesembuhan, karena Allah Zat yang Maha menyembuhkan, Allah yang turunkan penyakit. Mudah sekali bagi Allah untuk menurunkan obatnya dan menyembuhkannya. Orang tersebut sedang safar. Ya, orang yang sedang safar itu berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berdoa dan alhamdulillah dikabulkan. Tidak sampai setengah jam Allah kabulkan dan muntah darahnya berhenti dan dia tetap tenang membawa mobil. Padahal drivernya pun siap menggantikan. Mungkin kalau dia duduk drivernya menggantikan, dia tambah parah karena memang tidak bisa tenang ketika dia duduk melihat darahnya. Tapi kalau dengan nyopir dia berusaha tenang, alhamdulillah Allah berikan ketenangan dalam kondisi yang terjepit seperti itu. Ya, artinya ini tidak ada obat. Ya. Maka kalau kemudian ada obat membuat sakit tambah parah kan ajib. Ya, yang tanpa obat pun bisa Allah sembuhkan, bisa. Artinya mujarab kan itu tadi, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mujarab. Ya. Adapun kemudian ketika orang bikinkan obat yang mujarab bagi saya, ya, maka saya katakan nggak ada obat mujarab, nggak ada obat nggak mujarab. Ya, obat itu ya begitu-begitu saja yang namanya obat. Dia akan bisa tepat sasaran atas kehendak Allah, mengobati penyakit atas kehendak Allah, dan tidak pun atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusianya berusaha, Allah yang menentukan. Karena Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah pula yang menurunkan obatnya. Banyak ikuti kajian, tentramkan kolbu kita, itu yang paling utama. Karena kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk, ikut pula yang lainnya. Tentara menjadi buruk. Raja yang buruk akan memberikan pengaruh kepada tentara yang lainnya, warganya. Demikian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selalu ikuti kajian para asatid untuk bisa mengambil faedah dari ilmu syar'i. Ya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi sebab sarana kesehatan badan. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.